Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurut Kapolri, kewenangan itu kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Menyerahkan tahap 2, di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan penanganan administrasi yang terkait dengan pendidikan berikut penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan, mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap 2 dari penyidik. Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi tidak ditahannya Roy Suryo dan Tifauzia oleh Kejari Jakarta Selatan di kasus dugaan fitnah ijazah. Menurutnya, keputusan itu jadi kewenangan penuh Kejaksaan. Ya, disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, keputusan Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa harus dihargai. Beliau menegaskan akan ikut proses hukum yang ada hingga di persidangan nanti. Disinggung apakah kecewa dengan keputusan Kejari Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy dan Tifa, Jokowi mengatakan hal itu kewenangan Kejaksaan. Itu kewenangan penuh dari Kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, hadir. Bukan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa jasa hasilnya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Setelah pelimpahan berkas, tersangka tudingan ijazah palsu Roy Suryo dan Tifauzia akan segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima kehadiran IKA BEM Nusantara di Istana Wapres. Wapres mengajak alumni mahasiswa bergandengan tangan bangun bangsa, bangun negara. Ya, Wapres temui Ikatan Alumni BEM Nusantara, mengajak kalangan alumni mahasiswa bergandengan tangan membangun negeri. Ajakan disampaikan saat menerima jajaran pengurus besar Ikatan Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa IKA BEM Nusantara di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin kemarin. Seperti yang kita saksikan, Wapres Gibran memandang alumni mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah, memperkuat pembangunan dan menjembatani aspirasi warga. Diharapkan untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun bangsa dan negara. Dan hal ini menjadi sesuatu yang sangat positif bagi kami. Dan alhamdulillah Mas Wapres bisa menerima semua masukan dan atau apa yang kami sampaikan itu dengan lapang dada, dengan terbuka, dengan sangat-sangat luar biasa. Siang yang berbahagia ini kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Wakil Presiden telah mendengar aspirasi dari kami, Pengurus Besar Ikatan Alumni BEM Nusantara, dan tentunya komitmen kami dalam mengawal cita-cita Prabowo Gibran.
Ya, sebelumnya kalau kita ingat-ingat pemirsa, beberapa hari yang lalu ya, Wapres RI Gibran juga mengajak perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke ND, Gorontalo, dan wilayah Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program makan bergizi gratis serta koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa yang ikut serta pun mengaku sangat senang dengan tugas bersama Wakil Presiden. Habis bertemu juga dengan Mas Wapres sebenarnya pengalamannya cukup berharga juga, experience-nya juga sangat berharga untuk mendapatkan. Sejujurnya kemarin sampai saya sudah jadi tidak mengikuti aksi tapi memang lagi kebutuhan mendesak dari sana. Terutama pasti bersyukur hidup juga pastinya ya, tapi lebih ke semangat dan mungkin juga excited untuk mengikuti Pak Wapres dan juga teman-teman di sini untuk belajar lebih banyak. Agak nggak nyangka sebenarnya, sebetulnya saya nggak nyangka sekali. Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan fenomena yang terjadi di UBK oleh oknum mahasiswa terima dana merupakan manuver murahan. Menurutnya ini menunjukkan adanya potensi yang menunggangi di setiap gerakan mahasiswa. Ya, ini kan menunjukkan bahwa dalam setiap keramaian, dalam setiap gerakan mahasiswa, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi. Nah, cuma sayangnya kan yang dituding dengan yang sebenarnya melakukan kadang-kadang nggak sejalan. Kita dituding menunggangi gerakan mahasiswa. Nah, kalau melihat kasus UBK itu kan terlihat bahwa memang yang menunggangi itu ya Mas Wapres gitu kan, nggak tahu itu arahan dia atau inisiatif anak buahnya. Tapi kalau inisiatif anak buah saya kira aneh. Karena mahasiswa itu menurut pengakuan mereka diberikan uang oleh polisi sekitar 20 juta lebih ya, 20-30 juta untuk kemudian belok arahnya demonya bertemu dengan Wapres secara langsung gitu. Nah, orkestrasi murahan kayak begini kan nggak mungkin dari bawah gitu, tapi dari atas. Nah, saya kira ini pelajaran buat kita semua agar jangan sembarangan menuduh. Karena kadang-kadang orang-orang yang sembunyi di belakang itu lebih mudah untuk melakukan manuver-manuver murahan kayak begini. Tersebarnya video yang memperlihatkan kericuhan di kampus UBK, diduga aksi ini akibat kekesalan mahasiswa terkait dugaan Ketua BEM FH UBK yang terima sejumlah uang. Ya, ini adalah aksi kericuhan yang terjadi di kampus pasca pengakuan adanya penerimaan uang dari sejumlah oknum mahasiswa UBK tadi. Buntut dari kejadian ini di akun Instagram resmi BEM FH UBK, mahasiswa menuntut kejelasan dan ini juga sudah dijawab oleh rektor setempat ya. Mereka meminta pihak kampus menindak tegas nama-nama yang terlibat, mendesak yang bersangkutan mundur dari jabatan dan membentuk badan investigasi independen. Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat tadi sudah mengkonfirmasi ya di Sindo Sore bersama rekan kami David Silahoik. Dan salah satu yang diungkapkan adalah mereka menghargai kebebasan berpendapat, akan tetapi tanggung jawab itu harus dilakukan atau dimiliki masing-masing pribadi.